Jakarta Punya Cerita. Bang, selamat sore. Sore, itu kok tiba-tiba jadi Betawi? Ingat Menjiwai. Bukan, kalau ngomong Betawi bukan semuanya akhirannya loh. Mentang-mentang ini ngomongnya akhirannya Orang Padang nggak semua akhirannya ya. Tapi nggak semua Aduh, maksud mana ada cume, adanya cuman. Ya maaf. Namanya juga lagi belajar, Bang. Belajar Betawi. Ya mungkin banyak orang-orang atau pejabat-pejabat di Jakarta juga yang bukan asli orang Betawi tapi sudah bisa menjabat. Tentunya harus banyak belajar dulu, Bang, kali ya. Iya, pertanyaannya emang ada orang Betawi yang asli? Emang udah nggak ada? Susah nyari orang Betawi yang Udah asli susah banget. karena memang secara historis orang Betawi itu banyak ketemu dan bersilang, bukan hanya kultur ya, tapi juga darah mereka begitu. Misal ada yang hitam rambutnya lurus kayak saya, jangan-jangan nih ditarik ke atas begitu ya, 2, 3, 4 generasi, terus yang laki itu adalah orang Bali, yang perempuan Manado. bukan, Sri Lanka, Ceylon. Jadi hasilnya begini. Nah, ada yang ganteng kayak ente gitu, putih, wah, udah kayak vokalis padi kering giling. Ya kan? Itu jangan-jangan kalau digiring ke atas gitu kan, oh itu ada campuran Inggrisnya sama perempuan lokal. Misalnya perempuan Melayu gitu. Kan kayak Husni Tamrin kan tuh. Siapa sangka kakeknya itu orang Inggris loh. Oh ya? Iya, tapi orang Betawi nggak mungkin nggak ngakuin kalau Husni Tamrin itu pahlawan mereka. Kakeknya orang Inggris, punya hotel malah di Batavia. Oh. Tapi sekarang kita nggak mau ngomongin itu ya. Ya, Kita ini Kutika. Iya. Ini Kutika. Yang pasti kalau misalnya kita punya pemimpin sebagai masyarakat, pasti pengen hubungan antara kita dengan pemimpin kita itu kondusif, Bang, ya. Betul, bukan hanya itu. Gimana sih pemimpin yang lebih mengetengahkan kemampuan otak ketimbang kemampuan otot? Iya kan? Kan kita zaman jago udah lewat. Iya, benar. Kita aja kagak happy EPI atau FBR atau Porkabi atau semua organisasi-organisasi yang lebih mengedepankan otot begitu daripada otak begitu. Itu ya konyol lah di ibu kota sebuah republik yang dibangun oleh para intelektual, para pendiri bangsa kita, kok mereka itu menunjukkan perjuangan mereka itu menghentikan semua yang sifatnya otot dan mengedepankan yang sifatnya otak. Kok sekarang kita punya pemimpin kemana-mana ngajak berkelahi, soal sampah diajak berkelahi, soal pengamat diajak berkelahi, dikatain goblok lah, dikatain pengecut lah, dikatain komunis lah. Nah, ya bukan hanya di dalam DKI Jakarta sendiri, di sekitar DKI Jakarta, di Jabodetabek juga begitu kan. Baru-baru ini Bekasi kan diajak berkelahi. Ya baru-baru ini berbareng juga nggak cuma Bekasi doang, sampai ke Bandung diajak berkelahi. Nah, jadi kita ngomongin kenapa sih Pak Gubernur kita ini saben-saben ngajakin berkelahi, ngajakin ribut ke sono kemari. Nah, kita kira-kira mau ngomongin itu. Nah, lebih banyak mana nih mudarat atau manfaatnya? Kan ada nih yang ngajak ribut itu mencerdaskan kita. Ya kan, memberi manfaat begitu ya, membukakan persoalan-persoalan kayak misalnya Pak Ahok gitu kan, dulu berkelahi sama DPR soal rancangan APBD. Wah tuh, saya happy tuh, karena nggak pernah seumur-umur ada dalam sejarahnya itu masyarakat Jakarta, bahkan masyarakat Indonesia itu merhatiin itu komponen APBD. Wow, gile, beli sendok sekian harganya, 1 sendok harganya 800.000. Nah, kan ini positif ributnya. Nah, kalau itu didukung ya, itu sangat baik, sangat positif. Nah, kita pengen lihat ini apakah semua ini ada positifnya keributan. Kalau ada positifnya ya itu jadi berkah buat kita. Tapi kalau kagak, wah ini persoalan gitu. Tapi kalau kita merunut ke belakang, pernah ada nggak sih, Bang, pemimpin Jakarta yang mungkin kalau dibandingkan ya kadar otot dengan otaknya lebih gedean ototnya gitu? Ya sebenarnya sulit ya kalau misalnya kita lari ke belakang, ada gubernur yang ngajak berkelahi dan senang banget ribut secara internal gitu di lingkup wilayah DKI Jakarta sendiri, atau di luar DKI Jakarta atau Jabodetabek misal, atau wilayah-wilayah di luar Jabodetabek begitu. Itu
Seingat saya belum ada ya. Kalaupun ada tuh dulu gubernur jenderal namanya De Jong. Tapi kan zaman gubernur jenderal udah berakhir bersama berakhirnya Belanda. Iya. Nah, gubernur jenderal De Jong tuh dulu ngajak ribut. Jadi ketika dia ngajak ribut, dia bilang gitu. Jadi dia tuh yang memperkenalkan kata, kalau perlu kita akan jajah Indonesia 300 tahun lagi dengan pentungan dan bedil, katanya begitu. Waktu itu dia ngerespon para penggerak kebangsaan di Batavia di Jakarta yang ngomong, kalau pemerintah Belanda mau menjanjikan kepada kita kemerdekaan, janji November itu namanya, itu kalau istilahnya Hatta itu, kita akan bantu mereka untuk melawan fasisme yang akan datang. Tapi dengan janji memberikan kemerdekaan, wah malah jawabnya kayak begitu, ngajak berkelahi kayak gitu. Nah akhirnya benar-benar terjadi perkelahian, tapi perkelahian bukan sama para pendiri bangsa, kelahinya sama Jepang, belum apa-apa udah teok. Iya kan? Itu loh, Jepang datang gampang betul masuk kan. Tapi intinya kita pengen punya pemimpin yang bisa menempatkan di mana posisi untuk kapan dia pakai otot tapi dalam posisi yang pas dan efeknya positif ya. Iya, maksud saya harusnya kan untuk memecahkan persoalan-persoalan Jakarta itu sangat berkait dengan wilayah-wilayah lain. Misalnya gini, kalau kita ngomongin persoalan sampah, kita tuh berhutang budi sama Bekasi. Karena tempat pembuangan akhir itu, ini kan persoalan yang sangat panjang dan nggak pernah selesai. Ada konsep megapolitan kan jadinya mega pelitan, karena Jakarta terlalu pelit ngasih duit kan, begitu kan, bilangnya sampah ngangkutnya segini tapi ternyata ukurannya segini gitu kan. Dan itu nggak pernah beres-beres. Atau persoalan bagaimana menanggulangi banjir dengan konsep zero runoff gitu ya. Harusnya ini yang didekati kan Depok, tapi kan ngajak berkelahi sama wali kota Depok gitu loh. Ini kan jadi persoalan, padahal Depok punya banyak sekali setu, walaupun setunya nggak diurus, tapi kan potensial dan bisa didorong begitu loh. Bukan diajak berkelahi, dibilang nih gara-gara orang Depok buang sampah sembarangan. Atau menurut saya sekarang ada persetujuan antara Pak Jokowi sebagai bekas dari Gubernur DKI Jakarta dengan pemerintah Cina, walaupun mengecewakan pemerintah Jepang ya, kan janji-janjinya mirip sama Jepang, tapi kok tiba-tiba yang kasih proyek Cina gitu. Soal kereta api cepat Jakarta-Bandung, harusnya kan Bandung ini tuh halaman rumahnya DKI Jakarta, bukan hanya Jabodetabek. Kok wali kotanya diajak berkelahi? Hanya urusan sepele menurut saya, klaim. Kenapa harus dibela buzzer yang ngomong bahwa itu karya Ahok yang jelas-jelas bukan gitu. Menurut saya itu kan tidak perlu. Dan sekarang perdebatannya sampai ngajak ke seminar kan segala. Menurut saya mungkin akan bagus kalau itu kejadian. Ahok sebagai orang yang tampil di media dan dianggap memiliki terobosan-terobosan cerdas di DKI, dengan Ridwan Kamil yang dianggap pamor bintangnya sedang naik, sedang tinggi gitu. Saya doain itu seminar yang ditantangin sama Pak Ridwan Kamil itu disambut sama Pak Ahok. Kalau dia nggak mau debat sama berdiskusi dengan sejarawan goblok, paling nggak dia berdiskusi dengan arsitek yang cerdas, yang pintar seperti Pak Ridwan Kamil. Agar saya sejarawan goblok ini bisa mendapat manfaatnya, jadi sedikit lebih cerdas dan masyarakat luas menurut saya. Oke, tapi dengan adanya gaya kepemimpinan yang seperti ini, kalau Abang bilang kesana kemari diajak berantem, implikasinya kepada publik, kepada masyarakat, terutama warga Jakarta, ini seperti apa? Kita bahas nanti, Bang ya? Oh iya. Nah, waktunya masih banyak, Bang. Masih banyak banget sampai jam 6.